Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janti Nurhaliza, NPM 27, D3 Akuntansi dari Universitas Singapura Bangsa, kelas 4C. Saya akan mempresentasikan tentang laporan UMKM. Pengertian UMKM. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Ada kekuatan dan kelemahan pada UMKM. Kekuatannya yaitu kebebasan untuk bertindak. Kedua, menyesuaikan kepada kebutuhan setempat. Dan ketiga, peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan. Kelemahannya, kesatu, modal dalam pengembangan terbatas. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, relatif lemah dalam spesialisasi. Selanjutnya, manajemen pemasarannya itu gambar umum pasar atau yang disebut dengan STP. STP itu seperti A, S-nya itu segmen pasar, T-nya itu targeting, P-nya itu posisi pemasarannya. Lalu ada strategi pemasaran usaha dan pesaing. Yang A, kita lihat dari produk, yang B, harga, yang C, promotion atau promosi, yang D, place atau tempat, yang E, people atau orang, yang F, proses atau proses, yang G, physical evidence atau bukti fisik. Ada manajemen produksi pada laporan UMKM saya, yaitu produk. Yang A, deskripsi produk. Produk bakso bakar beledak adalah bakso bakar dengan berbagai tingkat pedas yang bisa disesuaikan dengan selera para konsumen. Kalaupun ada konsumen yang tidak suka pedas, kami pun bisa meracik bakso bakar yang tidak pedas. Dan kami bakso murni berasal dari cabai bukan merica. Dalam satu tusuk sate berisi 5 butir bakso dengan harga yang cukup terjangkau sehingga bakso bakar ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan umur, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Berikutnya yang B, ada nilai atau manfaat produk. Bakso bakar beledak adalah makanan yang memang tren di kalangan remaja, bahkan anak-anak untuk saat ini. Bakso bakar tersebut sangat nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Bisa dijadikan sebagai cemilan ataupun penambah lauk makanan. Lalu ada proses produksinya. Proses produksi di bakso bakar beledak itu sangat diperhatikan. Mulai dari proses pemilihan daging yang berkualitas, penakaran rempah-rempahnya, sampai bumbu-bumbu rahasia yang dibuat sangat menentukan cita rasa makanan yang akan dihasilkan, bahkan kebersihan dalam proses produksi pun tak luput dari perhatian sang peracik, sehingga diperlukan kejelian dan kesabaran serta sentuhan cinta dalam mengolahnya. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Dalam suatu hari, kapasitas produksi di bakso bakar beledak itu antara sekitar 2.000 atau sampai 3.000 tusuk per hari. Lalu ada tanah dan bangunan. Lokasi produksi bakso bakar beledak ada di Minggiran RT 52, RW 14, Suryo Diningratan, Matri Jenderal, Jogja. Status rumah yaitu mengontrak dengan biaya kontrak per tahun itu 7.200.000. Pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau yang disebut dengan layout, yang termasuk dalam anggaran investasi.
Pemasangan sarana penunjang tersebut meliputi listrik, air, telepon, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, karena rumah yang digunakan untuk produksi bakso bakar bledek adalah rumah kontrakan, maka sarana penunjang tersebut sudah tersedia. Nah, berikut ada beberapa tabel peralatan. Di sini ada nama barang, quality, harga satuan, jumlah penyusutan, dan per tahun. Satu ada spanduk, quality-nya 24, harga satuannya 25.000, jumlahnya 600.000. Penyusutannya per tahun tidak ada. Lalu ada gerobak, quality-nya 19, harga satuannya 350.000. Lalu ketika dijumlahkan 6.650, penyusutan per tahunnya itu 1.197.000. Lalu ada meja dengan quality 5, harga satuannya itu 350, jumlahnya 1.750.000. Lalu penyusutan per tahunnya 315. Kursi plastik quality ada 50, harga satuannya itu 33.000. Lalu jika dijumlahkan menjadi 1.650.000. Penyusutan per tahunnya ada 297.000. Lalu ada kompor gas, quality-nya 2, harga satuannya 130.000, jumlahnya 260.000, penyusutan per tahunnya 46.000. Lalu seterusnya bisa kalian lihat di tabel. Dan di sini ada total biaya jumlah peralatannya. Ketika dijumlah, itu hasilnya untuk jumlah seluruhannya itu 27.470.000. Lalu untuk jumlah penyusutan keseluruhan dari penyusutan per tahunnya itu 4.836.000. Peralatan ini disusutkan dengan metode penyusutan garis tegak lurus ya, dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residunya itu 10%. Lalu di sini ada tabel bahan baku dan bahan pembantu, yaitu ada daging sapi giling, tepung kanji, telur, tusuk sate, bawang putih, merica bubuk, kaldu sapi bubuk, garam, cabai, dan lain-lain. Untuk perharinya kalian bisa lihat ada 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 25 ikat, atau 0,25 kg, 3 bungkus atau 1 bungkus. Kalian bisa lihat di sini semuanya di tabel. Lalu ada jumlahnya, total biaya bahan baku dan bahan pembantunya itu 33.608.000. Next, ada tenaga produksi. Tenaga atau tenaga kerja langsung, sistem hariannya. Sini pekerjaan memasak bakso, upah per harinya itu 35.000, jumlah tenaga kerja karyawannya itu ada 2. Jadi total upah per bulannya itu 2.100.000. Namun ada juga sistem borongan. Pekerjaan menusuk bakso, menjual bakso, upah per tusuknya itu 25. Kalau menjual bakso 250, jumlah produksi per bulannya 75.000. Jadi total keseluruhannya pada sistem borong ini 20.625.000. Biaya umum usaha, kalian bisa lihat di tabel. Ada jenis-jenis biaya dan jumlah biaya per bulannya. Lalu di situ ada total biaya umum usaha yang hasilnya 9.763.050 perak ya. Manajemen keuangan. Satu ada sumber dana. Sumber dana awal usaha bakso bakar bledek itu berawal dari 10 juta modal sendiri dan 25 juta modal pinjaman dengan masa angsuran 2 tahun. Bunganya 18,7%. Angsuran setiap bulannya 1.257.000. Di sini ada modal investasi, ada nama barang, quality, harga satuan, jumlah penyusutan per tahun, lalu ada jumlah. Di sini kalian bisa lihat total biaya peralatannya. Ada jumlahnya itu 34.670.000. Untuk jumlah keseluruhan penyusutan per tahunnya 4.836.600. Laporan neraca bakso bakar bledek bulan Februari 2014. Ini ada aktiva, ada pasiva.
Kalian bisa lihat aktiva lancar, kasnya itu 8.500.000, sewa dibayar di muka 6.600.000, total aktiva keseluruhannya jadi 15.100.000. Kalian bisa lihat di sini, bisa pahami. Lalu selanjutnya laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi pada bakso bakar Bledek bulan Februari. Pendapatan, ada penjualan, ada biaya operasi, biaya bahan baku, dan biaya pembantu. Lalu di sini ada total biaya operasi, biaya umumnya, gaji pemiliknya itu 3 juta, penggilingan daging dan pencampuran adonan bakso 3.750.000, seperti total bensin, gas, rekening listrik, air, pulsa, penyusunan peralatan barang, pemeliharaan bangunan, biaya dan lain-lain. Total umumnya itu 9.763.050 perak. Laba usahanya itu 8.903.950 perak. Jadi kesimpulan dari contoh laporan UMKM saya adalah di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan terbukti menjadi katup pengamanan perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Keunggulan dari produk bakso bakar Bledek ini adalah mempunyai berbagai tingkat pedas yang bisa disesuaikan dengan selera para konsumen. Kalaupun ada konsumen yang tidak menyukai pedas, ada rasa yang original. Kalau misalnya pedas, ada rasa untuk pedas. Nah, saran dari saya yaitu diharapkan bagi para pembaca untuk bisa mengerti lebih lagi mengenai UMKM atau usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia ini. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian yang ada pada di Indonesia. Contohnya seperti bakso bakar yang beredar rata-rata hanya menyediakan bakso bakar yang konsumsi secara cemilan dan harganya pun terjangkau. Sekian contoh laporan dari UMKM saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata atau kata yang salah. Mohon berkenan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.